Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Muhammad, sobat buat saya motor lover dimanapun berada. Yang penting rukun. Naik rukun rezeki teko. Naik rezeki teko iso tuku Innova Reborn. Amin. Yang mau berangan-angan pengen beli Innova Reborn, ayo komen dulu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi paring lancar. Jadi apapun diawali dengan niat yang apik. Pengen tuku mobil ya untuk keluarga, untuk kerja. Aja gengkek. Engkek iki nek basa wong Jendogoro iku piye ya? Tuku mobil iku aja digawe pamer. Jadi mobil itu alat transportasi. Iku nek tuku mobil mung situk ngono mbok gawe-gawe. Pemanah hanya karena satu sosial, mau pengen didelok tonggone bubrah. Karena hal semacam itu nggak ada ujungnya. Nyaingi tonggo, bahaya itu ya. Jadi terus nih, yang sekarang lagi ngegas di jalur situ mandeko wes ngeri mau. Ya, kita beli mobil untuk is your family kalau mobil pertama. Mobil kedua ya untuk senengnya awake dhewe. Mobil ketiga untuk hobi. Nah, mobil keempat itu sudah masuknya koleksi. Kalau koleksi ditaruh dalam gudang, disimpan. Orang kan macam-macam. Kayak saya ini senang mobil off-road kayak gitu. Tak koleksi di rumah. Saya bangun tidur tak lihat, mau tidur tak lihat. Ya sebatas saya pengen lihat, kadang pakai sesekali. Itu senang. Nah, aku ora butuh show off karo sopo-sopo. Pokoknya aku seneng. Nah, itu loh ya. Tapi itu sudah ke mobil kesediaan. Kalau baru pertama jangan. Ya, gitu ya. Ini banyak yang datang ke tempat saya. Mergo tuku mobil ki meng tonggoku, dulurku tuku ngene. Ya, itu kurang baik lah. Gitu ya. Terima kasih. Kita lihat video berikut. Mungkin teman-teman mobil ini bisa jadi alternatif antara beli baru dan beli bekas. Kenapa? Mobil ini Innova Reborn diesel G manual diesel ya, solar, kilometer ya masih nggak jauh-jauh banget, under 100.000, tahunnya juga masih muda, 2019. Harganya di sini ditulis 314, sudah 310 juta aja. 310 juta Innova Reborn diesel 2019, pajaknya hidup. Saya buat video ini Oktober 2025. Jadi kalau kamu lihat video ini sudah tahun berikutnya ya nggak relevan, mungkin harga akan berubah, bisa naik bisa turun. Saya bilang mobil ini kalau buat alternatif teman-teman kalau beli mobil baru. Kalau teman-teman punya budget 300 jutaan di dompet, itu perbandingannya Expander baru, Avanza baru, apalagi mobil listrik baru, misal BYD ataupun VIN. Ya ini alternatif beli bekasnya. Kenapa? Karena ini sudah 300 koma kecil, teman-teman sudah bisa dapat mobil baru lah. Tapi mobil ini masih layak untuk dibeli. Why? Kenapa? Satu, mobil ini minim depresiasi. Ya itu ya. Saya menghitung mobil listrik ya, tak kasih contoh. Misal mobil listrik yang agak bagus, harga yang barunya sekitar, taruhlah Hyundai Ioniq itu kan sekitar 700 juta harga barunya. Dipakai depresiasinya juga lumayan jauh. Tak lihat untuk mobil usia 2 tahun ya sudah 400 jutaan sekarang, koma sedikit. Artinya ya lumayan kan,
uang 300 juta melayang, bus, kurang lebihnya. Nah itu kalau teman-teman beli mobil ini secara second, kira-kira pakai 2 tahun, secara depresiasi harga ya paling kecil lah, nggak mungkin kamu 2 tahun 3 tahun pakai 100 juta hilang. Insya Allah mobil ini 3 tahun mendatang kalau nggak kamu pakai laka ya masih bagus ya, kayaknya masih lo kenal pot banter ya gitu. Makanya bener Pak polisi kok knalpot banter buak tilang buak ini cah sekolah mau beda knalpot banter ya. Nah misal kembali lagi ke sini ya, mobil ini kalau dipakai selama 3 tahun insya Allah nggak mungkin ruginya 100 juta. Nah paling depresiasinya turun paling 30 jutaan kurang lebihnya, mungkin perkiraan saya bisa salah, artinya setahunnya paling 10-15 juta. Semua mobil punya depresiasi, nah itu kan worth it gitu loh ya. Dan kenapa? Karena ini solar, diesel, dan mobil ini dipakai 10 tahun masih enak. Tidak 10 tahun dari tahun lahirnya ya, dari sekarang. Mobil ini sekarang usianya kan 5 tahun, 6 tahun. Dipakai 10 tahun lagi, artinya usia mobil ini 15 tahun itu masih enak. Bukti ini apa? Innova 2005, sekarang kan 2025. Berarti itu 10 tahun ya. Kak. Innova tahun 2005, sekarang 2025 itu 20 tahun. Saya pakai Innova 2005 tuh sampai sekarang masih enak mobilnya. Saya sudah nggak pakai, tapi kan saya sering punya ya dagangan di showroom itu. Customer saya itu tak tanya, enak Pak? Enak Mas. Itu loh ya. Customer saya tak tanya masih jawab enak. Enak Mas, saya nih. Wes copon. Nah, itu customer saya tak jawab begitu. Jadi ini mobil ini dipakai 10 tahun mendatang masih enak dan masih pantas. Teknologi mesinnya sudah GD, 2GD, FTE 2400 kalau nggak salah. Solarnya cukup irit, 1 liternya 14 km per liter. Pajaknya untuk tahun ini sekitar 4 jutaan, pajaknya hidup mobil ini. Gitu ya. Dan ini mobil tangguh, teman-teman kalau merawat mesinnya Innova diesel, itu kamu pakai sampai 400.000 km, no problem, tidak ada hal yang perlu ditakutkan. Kalau teman-teman lihat Innova 2005 misal diesel, kilometer sudah 400.000, tidak apa-apa. Ngobos, ganti ring shaker baru, running lagi is okay, no problem. Jadi mobil diesel itu berbeda dengan LCGC. Ya mohon maaf teman-teman pakai Brio yang kilometer 200.000 sama Innova kilometer 400.000 itu beda. Bisa enak Innova 400.000. Beda apa maneh Panther yang mesin 4CA. Nah, itu 1 juta kilometer sih oke. Mesinnya Land Cruiser 1 HDT itu juga oke. Oke, kita kembali lagi ke mobil. Jadi itu edukasi aja. Tentang teman-teman kalau mau beli mobil harus punya pikiran jangka panjang. Saya nggak mau menjelaskan mobil ini terlalu detail karena Innova ngono kuwi, speknya yang ngono kuwi sampean mesti paham. Ya, ini tipe G standar ki standar. Kita penting ngeceknya bodi mulus semua. Kalau ada berat ya berat yang harus bisa ditoleransi. Kemudian di sini nggak ada laka, di sini nggak boleh ada laka, di pilar sini nggak boleh ada laka, ya di pilar sini nggak boleh ada laka. Oke, pernak-pernik dalam jangkep, joki seori, ya nggak perlu detail-detail banget. Yang penting jangan sampai teman-teman dapat mobilnya laka. Kenapa? Kalau laka itu murah, harga jualnya jatuh pack gini ya, harga jualnya jatuh pack gini. Oke ya. Ban-ban masih lumayan cakep ya, masih 70-80%. Pintu ini dilihat semua, silennya nggak boleh ada laka. Pintu ini ya. Kemudian setelah semuanya dicek ke absen dokumen, STNK, BPKB, nomor mesin jangan sampai kawinan, nomor rangka jangan sampai kawinan, minimal jangan melakukan transaksi. Ini orang yang ketipu ya, orang yang ketipu itu yang pertama dia akan cari iklan murah. Itu sudah orang rawan ketipu. Kenapa? Nggak ada mobil murah. Bakul pemakai itu nggak ada yang tawarkan murah. Kenapa? Orang yang menawarkan di bawah pasar di iklan medsos itu pasti ada dua.
nek gak bosok wonge ya bosok montore, wis loro iku. Bosok wonge itu piye? Artinya itu niatnya kurang baik. Banyak penipuan segitiga. Penipuan segitiga ini piye, Mas? Ini banyak banget orang curhat ke saya habis ketipu 80 juta, 100 juta. Penipuan segitiga. Jadi iklan dire-upload oleh orang lain. Saya karena Innova ini misalnya 314 juta nego. Ada customer tanya saya, tak kasih foto-foto mobilnya. Kemudian diupload lagi oleh orang itu dengan harga 250 juta misalnya. Karena orang yang cari barang murah itu kan tertarik. Telepon, akhirnya datang ke tempat saya. Orang itu bilang yang iklankan itu yang punya, di situ adikku. Harga sama saya. Akhirnya kamu lihat mobil ini, ngecek surat-suratnya di tempat saya ada surat-suratnya. Kamu tapi transfernya tidak ke saya selaku pemilik mobil, tapi ke orang yang iklankan tadi. Itu namanya penipuan segitiga. Saya bisa jelaskannya tapi pewanjang. Nah, itu kalau kamu kena seperti itu, ya apesmu. Goblokmu lapo? Kenapa kowe golek barang murah? Ndak ada barang murah itu. Nek gak bosok barangnya ya bosok sing dodol. Wis loro kuwi cek padheane ya. Ngono lho ya. Tak kandhani awakmu. Showroom semuanya kulaan. Gitu, semuanya kulaan. Kayak ini lihat. Ini harus dicek. Nah. Jadi saya cuma ngasih tip-tipnya saja. Saya nggak mereview fasilitasnya mobil ini karena sudah sangat banyak reviewer. Rasanya bagaimana, termasuk kemarin saya lihat Innova ada kasus tentang sudut caster kemiringan roda depan apa di yang sedang ramai di pengadilan itu. Silahkan lihat sendiri kontennya, saya nggak tahu. Nah itu saya nggak mau tahu ke situ. Pokoknya aku dodolan sing jujur, sing temen, ojo ngapusi karo customer. Saya dapat untung, sedikit-sedikit saya dapat untung, customer juga pulangnya tin lego. Nah tipsnya tadi supaya nggak ketipu, jangan COD. Kalau beli mobil beginian di rumahnya orangnya, minimal ya rumah kontrakan. Ya nggak apa-apa, banyak juga yang dijual di rumah kontrakan, tapi minimal jelas wonge, jenenge, pekerjaannya, KTP-nya itu jelas. Jangan kelihatan orang itu sendiri ngekos. Ya kalau kamu mau transaksi seperti itu diajak ke Samsat, dicek. Bukan kita nggak percaya dengan orang, tapi kita wajib hati-hati. Karena uang 300 juta itu bukan uang sedikit. Nah, awakmu kena BPKB aspal, asli tapi palsu, nangis. Kenapa? Masalah identitas penjual itu harus jelas. Kalau ada apa-apa gimana? Nah, uangnya nanti goleki. Ya, ngono lho ya. Itu harus jelas. Mesti teman-teman tanya, Mas Ongki sampean nggak pernah kena kasus ngono kuwi? Dihapusi wong? Ya alhamdulillah ndak pernah. Karena saya nggak pernah nyari di Facebook, di marketplace. Saya kalau lihat iklan terlalu murah, saya nggak mau melanjutkan lihat. Karena nggak mungkin, itulah ya. Nah itu kemudian saya jual beli pasti datang ke rumah orangnya, ngecek itu ke rumah orangnya yang punya, ketemu. Kan kita ada feeling, iki wong bener, mbek wong gak, iki wong merantau tapi gak jelas, ini kan kelihatan ya. Kelihatan, jangan COD ya. Tipsnya tadi yang kedua. Jangan lihat iklan murah, yang kedua lagi jangan COD. Yang ketiga tetap safety. Kalau kamu masih ragu, datang ke Samsat. Kalau itu berhubungan dengan orang pribadi. Tapi kalau dengan showroom itu sudah berdiri lama, tidak showroom dadakan yang baru sewa ruko baru kemarin sore, baru 1-2 bulan dia di situ. Kalau showroom itu sudah bertahun-tahun di situ, kamu sudah tahu track recordnya, ya mungkin itu lebih safe. Tapi walaupun seperti itu, saya ini kan juga sudah buka bertahun-tahun, tetap customer tak suruh cek fisik. Mas, sampean cek fisik, nanti 3 hari, 1 minggu, kalau ada apa-apa komplain ke saya. Jangan, oh coba cek fisik wis 2 tahun, wis 3 tahun beli dari saya. Aku buat seneni, ya mau aku. Wis 3 tahun tuku kok, nukik biyen tekan aku nomornya apik, saiki kropos ya urusane. Weh, saya resikomu. Pernah Mas, pernah. Saya jual Espas. Beli dari saya nomor rangkanya bagus. Itu beli saya dari saya sudah 8 tahun lalu. Kemarin cek fisik nomor rangkanya kropos. Ya nyalah, aja nyalah nih aku salah non nuntune rayap. Oh, sudah 8 tahun lalu beli dari saya. Aku beliin tuku sampean Mas. Tapi nek sampean njaluk bantu, Mas iki wangono rekom ya. Tak iwani, tak bantu. Tapi aja nyalah nih. Wis 8 tahun. Resiko ditanggung penumpang. Nah, kalau baru sebulan gitu ya tak
backup total ngono lho ya. Itu loh. Nah, ini. Itu loh, ini. Sik. Sret. Ini ki ya. Sret. Setelah itu dilihat bawah. Bawah sana, bawah dilihat. Ojo ono sing bekas selas-selasan, berarti nabrak. Nek nabrak piye Mas nu? Lah, aku nek motor nabrak nek kelas Innova Reborn lebih murah 30 juta. Emah. Mas iki luwih murah Mas nu. Tak sama dol 300 payu iki ono 250. Emah, kan mulih. Ra payu motor ngono ki ning mahku aku. Kan mulih. Itu kalau teman-teman yang nawarkan ke saya supplier itu, mulai nomahku jagung, ngopi, tak kayak rokok, ki duit solarmu, lah mulai aku, lah mulai, rasido aku. Kapesin, nah ini silennya harus asli. Loh, silen ki ono sing gak asli Mas, ono. Ini kan lipatan-lipatannya ada yang gak asli. Yang gak asli itu kap dari mana? Kap asuransian atau kap beli lagi, itu silennya tidak sama. Jadi silen kap mesin ini dengan di pintu-pintu tidak akan sama. Itu silen kap mesin Tukon. Buka aja Tokopedia, Shopee, kap mesin Innova, wah kayak wong dodol paling 1,5 juta. Iku kap mesin Tukon. Nah, ono ya. Mas kameramen kok kiwa Mas kameramen. Belakang, tengah, tak lihat no. Innova. Nah, ini namanya mobil 7-seater asli. Ini namanya mobil MPV. Jadi nek kursi belakang itu bisa dinaiki 3 orang yang lumayan lega. Kursi tengah ya begini lumayan. Tengah nggak ada handrest. Kalau tipe V ada, kalau tipe G nggak ada. AC-nya juga 3 baris. Ngono ya, nek sing tipe V ini ki ono tipe ini, ndek ini. Tipe V dan tipe G itu selisihnya 30 juta lebih, kurang lebihnya. Ngono Mas, saiki ngarep. Aku mau jelasno akeh. Wis akeh reviewer sing jelasne Reborn yo ngono kuwi. Nah, ini. Oke ya. Mobil ini kilometernya 75.000. Tapi jujur saya tidak garansi karena saya tidak ngecekkan ke Astra. Saya sih agak ragu. Mobil sudah dipakai 5-6 tahun kok baru jalan 75.000. Ini interiornya juga biasa aja ya, mungkin 100 ribuan lah jalannya mobil ini. Tapi ini Innova diesel. Mas kameramen, tutup nih anu Mas, bagasi ini taruh depan. Jadi Mas kameramen ku takon nutup kap blit. Ki ono sing jenenge power mode. Mungkin nek dipitos ngene terus ada power mode. Iki isi koyok turbo cus. Oke, BBM-nya irit, tapi kalau bisa pakai deck. Kalau bisa teman-teman pakai deck. Kita pakai Innova Reborn itu sudah orang menengah ke atas. Nek desa aku kene wis kelasnya Pak Lurah petinggi. Jadi sini melo antri arek-arek supir L200 ya. Itu jatahnya saudara-saudara kita pakai L200. Nah, jatahnya supir-supir truk itu saudara-saudara kita yang sedang bekerja di jalan. Ojo antrine aja mbok duseli karo Innova Reborn. Rasa naikan wis gak usah tak omong. Pokoknya empuk, ini mobil yang paling pas dipakai di kota, di desa. Itu bisa berkantor, berkeluarga, bertamasya. Terus regone ya gak mudun-mudun. Nah, wis intine ngono ya sobat ya. Oke. Wis dong ya. Aku ora jelasne fasilitasnya wis ngono-ngono wae. Innova iki kijang wis ngono-ngono wae, tapi wong Indonesia iki wong paling seneng mobil number 1 ya kijang. Kamu tidak bisa mencela sebuah kijang itu karena konsumen militannya sudah sangat wow banyak sekali. Oke, spare part gimana Mas? Spare part mesin mahal kalau ori. Kaki-kaki gimana? Mahal kalau ori. Yang murah banyak KW telu, KW papat. Nah, ngono ya. Jadi kabeh kuwi mung karek awakmu. Spare part larang nek nek ori, nek murah iku mesti KW-ne kakean, mbok KW loro, mbok KW telu, KW papat.
Ya ono rega ono rupa. Mobil iki kuat karena spare partnya ya mahal yang original, yang KW wong biokan. Wis mobil paling mahal sak dunia iki, paling mahal harga bekasnya. Wis ndak ono wis mobil umum sing harganya ngalang-alangi rebon. Oke ya sobat ya, oke sekarang tak jelas nih motor ki pokoknya ya wis ngono kuwi. Penak banget, kenapa? Karena dia bisa mewakili semua kebutuhan kita. Ya emang lo iso ngelencer, liburan, tamasa, keluarga, buwuh, anak muda, orang tua, ke kota, ke desa, ke mall. Terus iso balapan barang, iso mbok cumi-cumi, iso mbok drag. Semua mewakili semuanya. Bisa kamu pakai kerja juga, mau mod kerupuk, mau mod sayur, ono maneh sing konten Innova Reborn iki ngarit. Mbok sak karepmu. Pokoknya ngono kuwi lah. Iki wis ngono kuwi. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.